Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Risa Putra, NIM 2024 10 10 1103 dari kelas PBOC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 1, yaitu lakukan observasi pada dunia nyata dan temukan minimal 4 objek yang saling berkaitan hubungan satu dengan lainnya. Kemudian dianalisis atribut dan metode yang dimiliki oleh objek-objek tersebut dan dimodelkan atau diimplementasikan ke dalam kelas-kelas dalam bahasa Java. Setiap kelas dituliskan dalam file berbeda, dan juga setiap kelas memiliki atribut dan metode dengan jumlah minimal 3, selain metode setter dan getter. Pada satu atau lebih kelas terdapat implementasi poin-poin yang telah disampaikan pada materi pertemuan ketiga, keempat, kelima, yaitu tentang konsep dasar PBO, konstruktor dan nested class, dan juga atribut dan metode. Setelah itu dipresentasikan apa yang dikerjakan disertai pembahasan tentang materi ketiga, keempat, dan kelima. Oke, langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat 4 kelas dan 1 kelas untuk menjalankan programnya, yaitu dengan nama kelas pemesan, kelas pegawai, film, dan struk. Kemudian kelas main untuk menjalankan program. Di dalam kelas pemesan ini, saya mengimport Java Util, kemudian membuat public class pemesan dengan 4 atribut, string nama pemesan, string alamat pemesan, integer ID pemesan, dan juga integer jumlah pesanan. Kemudian membuat fungsi scanner input sama dengan new scanner system.in untuk membuat user menginputkan datanya. Kemudian membuat metode setter dan getter. Metode setter dan getter ini yaitu untuk mengambil dan mengisi nilai ke dalam objek. String set nama pemesan, system out print nama, return nama pemesan sama dengan input next line. Di metode set nama pemesan ini, user memasukkan nama ke dalam sistemnya dan juga memasukkan alamat ID pemesan dan juga jumlah pesanannya. Setelah itu metode getter, string get nama pemesan, return this nama pemesan, dan juga string get alamat pemesan, return this alamat pemesan, dan juga integer get ID pemesan, return this dot ID pemesan, integer get jumlah pesanan, return this dot jumlah pesanan. Dan metode selanjutnya metode inputan dari user. Di sini saya membuat metode inputan dengan cara void inputan dengan menampilkan masukkan data pemesan. Di dalam metode ini, user memasukkan data pemesan berupa nama pemesan, alamat pemesan, ID pemesan, dan jumlah pesanannya. Setelah itu, ditampilkan data pemesan tersebut dengan cara system out print line data pemesan, nama, alamat, ID pemesan, dan jumlah pesanannya. Setelah ditampilkan, sistem akan menampilkan metode penyimpanan data berupa sysout print line data berhasil disimpan. Kemudian kelas selanjutnya, kelas pegawai. Di dalam kelas pegawai terdapat 3 atribut dengan atribut string nama pegawai, integer ID pegawai, dan juga string alamat pegawai. Di dalam kelas pegawai, saya membuat 3 atribut, yaitu string nama pegawai, integer ID pegawai, dan juga string alamat pegawai. Sini saya membuat konstruktornya dengan public pegawai, nama pegawainya Andika, ID pegawai 241, alamatnya di Jalan PB Sudirman, Blok 12. Kemudian metode petugas. Metode petugas ini hanya untuk menampilkan kalimat pegawai yang bertugas hari ini. Setelah ditampilkan kemudian menampilkan data pegawainya, nama pegawainya, ID, dan juga alamat yang bertugas sekarang. Kemudian notifikasi, hanya untuk menampilkan kalimat selamat bertugas hari ini. Kemudian kelas yang selanjutnya yaitu kelas film. Di sini melakukan import java.util, kemudian membuat kelas film dengan 3 atribut, string judul film, string kategori film, dan juga integer ID film. Di sini saya membuat scanner input untuk membuat user menginputkan datanya. Scanner input new scanner system.in, metode setter dan getter. Setter untuk membuat user memasukkan judul film, set kategori film untuk memasukkan inputan dari user kategori filmnya apa, dan juga ID film. Setelah itu metode getter.
string get judul film, return this dot judul film, string get kategori film, return this kategori film, dan juga integer get ID film, return this dot ID film. Metode yang selanjutnya yaitu metode input dari user. Void input system out println menampilkan masukkan data film, kemudian user memasukkan judul filmnya, set kategori film, this.id film sama dengan set ID film. Metode ini untuk memasukkan user data judul film, kategori film, dan juga ID film. Setelah dimasukkan datanya, kemudian sistem akan menampilkan data film yang diinputkan user. Dengan cara sistem out println data film, sistem out println judul film, ditambah judul film, sistem out println kategori plus kategori film, sistem out println ID film plus ID film. Kemudian metode notifikasi, void validasi, sistem out println selamat menonton filmnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelas struct. Di sini membuat 6 atribut yaitu string nama, string tanggal, string judul film, integer harga, integer jumlah tiket, dan integer total harga. Di sini saya membuat public konstruktornya yaitu public struct, namanya Dita, tanggal 5 bulan 10 2021 karena tipe datanya string, judul filmnya Money Heist, harga tiketnya 40.000, jumlah tiketnya 3. Kemudian membuat metode hitung. Void hitung total harga sama dengan harga dikali jumlah tiket. Void lihat struct, system out println data bioskop film, system out println nama, kemudian system out println tanggal untuk menampilkan tanggalnya, judul film, harga, jumlah tiket, dan total harga. Kemudian yang selanjutnya metode finish, hanya untuk menampilkan kalimat terima kasih telah membeli. Dan yang selanjutnya class main.java. Class main ini hanya untuk menjalankan semua program yang sudah dibuat. Di sini kita membuat masing-masing kelas itu membuat instansi objeknya dengan cara pemesan 1 sama dengan new pemesan. Pemesan 1 ini kita membuat objek pemesan 1 kemudian dimasukkan ke dalam kelas pemesan. Kemudian pemesan 1 kemudian memanggil metode inputan, dimasukkan data-datanya, kemudian ditampilkan datanya dan disimpan. Begitu juga dengan kelas pegawai, kita membuat objek pegawai 1, kemudian memanggil metode petugas, data pegawai yang bertugas, kemudian notifikasi. Dan juga film 1, membuat objek film 1, memasukkan input film, data-data filmnya, kemudian lihat film, dan validasi. Begitu juga dengan struct. Struct 1.hitung, struct 1 lihat struct, dan struct 1.finish. Sekarang kita akan mencoba menjalankan programnya dengan cara run file. Di sini akan ditampilkan, selamat datang, masukkan data pemesan. Kita masukkan namanya yaitu Tony. Alamatnya di Jalan Patimura. ID pemesannya yaitu 231. Jumlah pesanannya 3. Dan data pemesanan tersebut akan ditampilkan yaitu berupa namanya Tony, alamatnya Jalan Patimura, ID pemesannya 231, jumlah pesanannya 3. Dan data tersebut berhasil disimpan. Dan pegawai yang bertugas hari ini yaitu Andika, ID pegawai 241, alamat pegawai Jalan PB Sudirman, Blok 12. Dan selamat bertugas hari ini. Masukkan data film, judul filmnya Naruto. Kemudian kategori filmnya yaitu anime. ID filmnya 135. Kemudian data tersebut telah berhasil disimpan. Judul film Naruto, kategori anime, dan ID filmnya 135. Dan selamat menonton filmnya. Kemudian di data bioskop film ini hanya menampilkan datanya yang ada di kelas struct, data konstruktor yang ada di kelas struct, yaitu di dalam sini yaitu nama, Dita, tanggal, judul film, harga, dan jumlah tiketnya. Di dalam konstruktor ini akan ditampilkan ke dalam outputnya.
dengan nama Dita, tanggalnya 5 bulan 10 2021, dengan judul film Money Heist. Harga untuk satu tiketnya 40.000 dan jumlah tiketnya 3. Total harga yang harus dibayar yaitu 120.000 karena 40.000 kali 3 sama dengan 120.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.